warzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwanun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tad'una ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakiman. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim
sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala di neraka. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan, dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Dan jika ibunya mendapat dan jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dia dibayar hutang-hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Demikian bacaan Al-Quran oleh Ustaz Yahya Salahuddin. Semoga menjadi timbangan pemberat amal soleh kita di akhirat nanti. Untuk selanjutnya, saya sedikit cerita. 2 minggu yang lalu ada anak muda, masih muda, siap menikah, 30 tahun, udah punya calon, ya. Anaknya ganteng, gagah, masih keponakan saya sendiri, ya. Ada yang mau ambil mantu, mau silakan, ya. Namun Allah berkehendak lain, ya. Namanya Adi, Ananda Adi ini kerja di Indihome. Pulang kerja sambat, badannya kayak enak, greges, lemes. Umur pintar, masih 30 tahun. Kemudian karena merasa kesakitan dibawa ke PHC, nggak tertolong. Masih 30 tahun. Ya, anaknya sepupu saya, masih keponakan saya. Ya, ini masalah usia Bu ya, Bapak usianya. Dan Sabtu kemarin, ya, hampir dari. Oke, monggo. Tadi seperti pengantar yang dari awal bahwa orang-orang yang diajak dengan yang mempunyai sakit lain-lain, ada orang ya Pak itu dalam arti sehat fisik dan semuanya, tapi disuruh sholat itu kok susah banget gitu. Padahal kan dalam satu rumah itu ya sudah jadi semua lah istilahnya anak itu. Iya. Itu gimana itu dokter? Karena ingatannya yang lupa atau memang hatinya yang lupa? Ini faktor hidayah Bu. Ya. Tapi dulunya kan sholat. Iya. Ini faktor hidayah dari Allah. Hidayah itu enggak hanya orang Kristen diberi hidayah masuk Islam, enggak. Hidayah itu kita butuhkan setiap saat. Ya. Semua kehidupan kita itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu datang ke kajian itu hidayah Allah.
Ibu kemudian nanti malam bangun tahajud, itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sehat walafiat ya, tapi nggak mau sholat, itu ditutup hidayahnya oleh Allah, belum dapat hidayah. Banyak Bu, ya, jangankan kita ya, paman Nabi itu loh, ya, paman Nabi, cinta namanya ini Bu, ayo, paman Nabi, pelindungnya Nabi, Abu Thalib. Ya. Kalau ibu dapat tadi dapat cepet tadi ini. Ya, Abu Thalib itu pelindungnya Nabi, tiap hari sama Nabi, satu rumah sama Nabi. Terus yang ini Pak, yang apa? Misalkan istri dari suami semacam itu kan akhirnya tidak ikhlas gitu. Misalnya ngomel-ngomel terus ibadahnya itu kan juga berkurang. Itu kan repot. Ada gini, ya. Kalau makan gak enak gak mau. Wah, Iya. nah itu Bu, ya, Itu. ya, Itu bisa dia. ya itu, Terus buat sholat dan lain-lain itu. iya, gini Bu ya, sholat itu pintu, ya. Pintunya hati. Ya. Orang yang sholat, ya, istiqomah sholatnya, ya. Ya, apalagi khusyuk ya, khusyuk sholatnya, insya Allah itu berdampak pada hatinya. Ya, ya. Ada yang hafal ibu-ibu hadis tentang sholat? Monggo. Yang belum? Ayo. Sholat itu tiang agama. As-sholatu. Ayo. Teruskan. As-sholatu imaduddin. Monggo. Faman agomaha fakot agomati. Ya. Salat itu tiangnya agama. Sapa sing nglakoni sama dengan dia menegakkan agama. Sapa sing gak gelem nglakoni padha karo merobohkan agama, menghancurkan agama. Bukan agama Islam ini, bukan. Bukan. Agama kita di sini itu loh. Di sini ini. Bukan agama kita mau sholat nggak sholat, agama Islam tetap jalan. Tapi orang yang nggak sholat itu agamanya, ya, yang di dalam dirinya ini, ya, akan hancur. Itu. Tadinya makanya banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mengikuti, ya, misalkan mungkin diantaranya yang cerewet sama istri, ngomelan, ya, bengis, masak wujudnya telu, pagi, siang, sore itu beda. Nah, ya, yang mudah-mudahan didoakan aja Bu dapat hidayah. Suaminya demikian. Ya. Ibu yang bertanya, monggo. Mas, saya kasih Mas. Oke. Mungkin cekap dulu, oke? Karena besok saya jam 4:30 harus ke Juanda. Terbang ke Jakarta. Ya. Jadi, ya, bismillah, mudah-mudahan apa yang kita perbincangan pada malam hari ini bermanfaat, Mas Yahya, sesuai ya Mas ya.